warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Giantoro, SPD, dan juga Bapak perwakilan dari komite. Ada juga Bapak Ibu guru dan juga Ibu Wali. Terima kasih atas kehadirannya sebagai perwakilan dari wali siswa dan juga anak-anakku perwakilan dari kelas. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, segala karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk mengidentifikasi aset ataupun kekuatan yang dimiliki di sekolah. Pada hari ini kita akan mengidentifikasi yaitu sumber daya ataupun aset kekuatan yang dimiliki di SDN 2 Kendeng. Nah, untuk tujuan kegiatan pada hari ini yaitu saya selaku calon guru penggerak akan mengidentifikasi secara kolaboratif nanti bersama Bapak Ibu semua, bersama warga sekolah lainnya. Tentunya hari ini diwakili oleh komite, pengurus komite dan juga perwakilan dari wali siswa, yaitu tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki di sekolah. Sekolah adalah sebagai ekosistem. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial ataupun lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik. Faktor biotik itu adalah unsur yang hidup, dan abiotik yaitu unsur yang tidak hidup. Nah, kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Jadi sekolah itu sebagai suatu ekosistem harus ada hubungan saling kolaborasi, kerjasama, sehingga tujuan sekolah itu bisa tercapai dengan baik. Nah, untuk faktor-faktor biotik yang ada di sekolah itu diantaranya yaitu ada murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait dan juga pemerintah daerah. Nah, untuk faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, diantaranya yaitu keuangan, sarana prasarana dan juga lingkungan alam. Nah, dari aset-aset yang ada di sekolah Bapak Ibu, seharusnya kita itu memandangnya sebagai suatu menggunakan pendekatan berbasis aset. Apa arti pendekatan? Pendekatan adalah cara pandang atau cara berpikir kita melihat sesuatu. Dalam modul ini yang saya pelajari di modul calon guru penggerak, ada pendekatan berbasis aset, yang artinya bahwa kita memandang sumber daya sekolah itu
bisa dipandang sebagai aset atau yang kedua sebagai kekurangan. Nah, di antara dua ini kira-kira yang lebih baik yang mana Bapak Ibu? Dipandang sebagai kekuatan. Nah, yang pertama yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Artinya bahwa kita memandang bahwa kekurangan atau masalah itu akan menjadi pusat perhatian kita ketika kita memandang menggunakan pendekatan berbasis aset. Itu kita akan selalu memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi dengan pemikiran kita yang memandang, oh sekolah ini kurangnya ini, nah maka sekolah itu tidak akan bisa berkembang. Nah, kekurangan yang dimiliki akan mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Nah, ini yang kedua yaitu pendekatan berbasis aset. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, ini Bapak Ibu ada dua perbedaan, yaitu pada pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Jika pendekatan berbasis kekurangan, kita akan selalu fokus pada masalah atau isu yang ada di sekolah. Kemudian kita akan selalu berpikir atau berkutat pada masalah tersebut. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan dan selalu bertanya, apa toh yang kurang? Maka dari itu kita akan selalu fokus mencari bantuan dari institusi lain. Kemudian merancang proyek untuk menyelesaikan masalah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pendekatan berbasis masalah kita akan selalu fokus pada masalah tersebut. Kemudian mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyeknya. Yang kedua yaitu berbasis pada aset. Nah, ini yang lebih baik Bapak Ibu. Nah, ini fokus pada aset dan kekuatan. Namanya instansi ya pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, ini yang lebih baik yaitu fokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki. Nah, dari sini kita bisa membayangkan masa depan. Kita punya cita-cita yang ingin kita raih ke depannya. Nah, dari situ kita berpikir tentang kesuksesan yang akan bisa diraih dari aset-aset yang kita miliki di sekolah. Kemudian bisa mengorganisasikan kompetensi ataupun sumber daya, aset atau kekuatan tersebut. Kemudian kedepannya bisa merancang visi dan misi kedepannya. Dari situ akan muncullah rencana aksi menjadi program-program sekolah. Ada 7 aset utama atau modal utama dalam suatu instansi. Yang pertama yaitu modal manusia, ada modal sosial, ada modal politik, modal
modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan juga yang terakhir yaitu modal finansial. Coba kembali ke sini dulu Bapak Ibu. Tadi kita sudah membedakan antara pendekatan berbasis aset dan juga pendekatan berbasis kekurangan. Di sini ada video, nanti bisa Ibu identifikasi perbedaannya apa toh cara pandang kita jika berbasis aset dan juga berbasis kekurangan. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara pernikahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis. Nah dari sini dari awal sudah menyampaikan pesimis ya. Kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya itu susah juga. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan Nah jika pendekatan berbasis kekurangan seperti ini contohnya Bapak Ibu, selalu memandang kekurangannya. ya kalau seperti itu di sini Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Lagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Akhirnya tidak terjadi titik temu. Perbedaannya yang menggunakan pendekatan berbasis aset. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu tahun lalu Bapak dan Ibu Guru sekalian, ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi terkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Demikian ya Bapak Ibu perbedaan antara
berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Jadi kita bisa memanfaatkan kekuatan atau kelebihan aset-aset yang kita miliki di sekolah yang ada, kemudian bisa dikembangkan untuk mungkin membuat program-program yang baru demi kemajuan sekolah. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang sumber daya dan juga aset-aset yang ada di sekolah kita. Kemudian untuk Ibu nonton untuk dicatat ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah melakukan diskusi tentang model dan juga aset-aset yang ada di sekolah kita. Di antaranya yang pertama yaitu modal manusia ya. Modal manusia untuk sekolah kita terdapat 116 siswa dengan potensi dan karakteristik yang beragam. Kemudian juga terdapat 6 guru kelas, kita full ya, itu juga merupakan aset. 1 guru PAI, kemudian 1 guru penjaskes ya. Kemudian kepala sekolah alhamdulillah ya, sudah ada ya, tidak lagi sambiran. Kemudian ada komite sekolah dan alumni yang aktif dan juga peduli dengan program-program sekolah. Kemudian ada modal sosial. Kita memiliki aset yaitu hubungan yang baik dan saling mendukung atau simbiosis mutualisme dengan masyarakat sekitar. Kemudian sudah ada komunikasi yang baik melalui media sosial SD dengan segenap stakeholder dan warga sekolah atau warga masyarakat. Ada juga kerjasama yang baik dengan instansi terkait seperti pemerintah desa, puskesmas dan juga polsek. Modal agama dan budaya, alhamdulillah semua warga sekolah di sekitar sini beragama Islam. Kemudian warga masyarakat sekitar juga memiliki karakter yang religius yang kuat. Warga masyarakat sekitar juga menyukai budaya seni. Kalau di sini sudah ada ekstranya ya, ekstra seni tari. Kemudian budaya sopan santun dan gotong royong yang masih sangat dipegang kuat oleh warga masyarakat. Yang terakhir adalah modal finansial. Nah, untuk asetnya yaitu bersumber dari dana bos reguler dan juga bosda dan juga ini sumbangan wali siswa ya. Kemarin itu dari program dari komite karena pagar sebelah timur itu hampir ambruk, kemudian komite bersiswa memberikan sumbangan sukarela untuk memperbaiki pagar. Ini juga adalah merupakan salah satu modal finansial. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya kegiatan hari ini untuk mengidentifikasi aset-aset atau kekuatan-kekuatan yang dimiliki di sekolah kita ya. Mohon untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sedikit tentang apa ya yang ingin disampaikan, mungkin tentang aset-aset ataupun program-program sekolah kedepannya yang kaitannya dengan kekuatan atau aset yang kita miliki.
Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, masalah aset sekolah ini sekolah yang luar biasa, di mana jumlah siswa masih lebih dari 100. Itu sebuah istilahnya sekolah yang dengan jumlah murid yang besar, dan kampus juga dipengaruhi karena jumlah siswa kan juga besar. Untuk aset yang lain, aset seperti guru sudah sangat lengkap, istilahnya dari guru kelas 1 sampai kelas 6, terus guru PAI, guru penjas sudah komplit, setidaknya semua mempunyai karakteristik dan kelebihannya masing-masing dan bisa untuk mendukung semua kegiatan sekolah yang sudah diprogramkan dalam jangka baik itu jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang. Untuk aset yang lain sekiranya sudah cukup bagus. Di sini saya cuma ingin menyampaikan berkaitan dengan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme kan tadi saling menguntungkan ya. Nah, untuk itu kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak komite dan pihak wali siswa setidaknya sudah berjalan cukup baik dengan adanya pembangunan pagar di sebelah timur, dan insya Allah untuk tahun depan itu kita akan berusaha mengajak merangkul lagi komite dan wali siswa untuk membangun sebuah taluk di belakang sekolah yang sebenarnya sudah hampir roboh karena mungkin curah hujan yang terlalu tinggi. Setidaknya nanti akan diadakan kembali untuk kerjasama dengan pihak komite dan wali supaya sekolah ini istilahnya aman dari istilahnya bencana turun ke bencana lokal ya. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu, baiklah untuk kegiatan hari ini kita akhiri ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak pengurus komite yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dan juga perwakilan dari wali siswa. Saya mohon maaf bila saya dalam menyampaikan materi hari ini dan juga dalam kita diskusi tadi banyak melakukan kesalahan. Mungkin dari tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.